Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Mungkin minal aizin wal faizin dulu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin kita masih suasana Lebaran. Mungkin ada selama ini kata-kata yang salah, penyampaian dan segala macam. Mungkin nggak mengenakan di hati teman-teman semuanya. Saya memohon maaf lahir dan batin ya. Semoga dengan Idul Fitri ini kita kembali bersih dan kembali fitrah lagi untuk kedepannya. Oke, ini buat teman-teman semuanya. Mulai besok ya, ini sekarang kita sudah 1 April 2025 ya, berarti bulan ini sudah berjalan 4 bulan, 3 bulan ya, 3 bulan yang telah habis, mungkin jalan mau 4 bulan. Tapi saya perhatikan di sini buat teman-teman semuanya, Pindar mulai tidak masuk akal lagi. Memang belum kita dengar korban-korban Pindar sejak tahun 2025, walaupun hal ini yang tidak kita dengar ini adalah hal-hal yang tidak viral lagi gitu ya. Mungkin yang hal-hal yang viralnya belum kita dengar, yang tidak viralnya ya mungkin kita nggak tahu gitu ya teman-teman semuanya. Tapi di sini, yang saya lihat dari sini buat teman-teman semuanya, mulai besok ya, jangan sampai teman-teman ada yang kecolongan lagi. Saya perhatikan angka peminjam pinjol meningkat sepanjang Ramadan kemarin sampai dengan Lebaran ini ya. Totalnya sangat fantastis banget, nilainya triliunan gitu loh. Ini kemungkinan besar teman-teman semuanya akan ada mode-mode yang sangat serius ya di tahun ini. Akan ada ya mungkin orang-orang yang nekat mengakhiri hidup. Walaupun hal seperti ini saya tidak menginginkan sama sekali teman-teman. Saya berharapnya video-video yang saya sampaikan itu menyeluruh dan tepat sasaran sampai ke diri teman-teman semuanya. Jangan sampai nekat mengakhiri hidup. Oke, jangan sampai nekat mengakhiri hidup. Masih banyak jalan buat menyelesaikan permasalahan ini. Dan saya juga berulang kali buat teman-teman semuanya, ini kan masih banyak nih orang-orang yang ngechat ke saya melalui Instagram. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan mereka, apakah kemungkinan tentang DC datang ke rumah. Berarti problem ini masih sama. Ya, problem ini masih sama. Dan di sini juga masih banyak yang tertarik dengan bagaimana cara menghilang dan menghapus data, ini juga masih banyak. Berarti poinnya tidak ada perubahan yang signifikan ya gitu ya. Jadi memang pada dasarnya orang-orang masih dengan hal yang sama, takut didatangi DC, tidak mau data dia disebar, dan dia juga pokoknya ya seperti biasa. Dan saya pengen buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar mulai besok ya, untuk mengantisipasi semua itu. Pertama, mungkin jangan dulu untuk ketakutan. Saya paham banget itu, yang namanya hutang pasti problem Anda. Yang Anda cemaskan adalah dia datang apa tidak, dia sebar data apa tidak. Saya di beberapa video saya selalu menyampaikan soal sebar data ini bukan jadi hal yang harus Anda pertanyakan untuk tetap Anda cari jawabannya, karena Anda sendiri mampu menjawab hal itu. Ketika Anda mengalami telat bayar, sejauh tidak ada laporan ya dari orang-orang di luar dari kontak darurat Anda. Oke, kalau kontak darurat itu sudah hal wajar karena kita yang menyodorkannya ya. Di luar dari kontak darurat, sejauh tidak ada yang melaporkan, berarti mereka tidak sebar data. Oke. Kalaupun ada yang melaporkan, kita pertanyakan dulu, itu pinjolnya dari mana? Pinjol A kah, pinjol B kah, pinjol C kah? Ya, biasanya pinjol-pinjol legal sekarang yang namanya berganti jadi Pindar, mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi mereka ketika mereka melakukan tindakan di luar dari SOP yang ada. Ya, ini yang harus teman-teman pahami dan teman-teman perhatikan juga. Jangan teman-teman buru-buru menyimpulkan sesuatu, wah nanti dia sebar data, saya malu. Saya paham banget. Poinnya hari ini teman-teman semuanya, Anda yang tidak mau data Anda disebar dengan Anda yang tidak mau didatangi ke rumah, poinnya sama ini. Samanya apa bang? Belum mampu diri Anda menerima kenyataan hari ini. Ya, Anda belum ikhlas dan Anda belum mampu jujur. Itu aja PR-nya. Jadi PR Anda adalah bagaimana Anda ikhlas dan Anda jujur. Jujurnya ke siapa nih bang? Apakah ke semua publik? Perlu kita broadcast dulu ke status WhatsApp dan segala? Ini nggak penting. Ya, yang perlu tempat kamu jujur adalah orang tua, suami atau istri. Ya, orang terdekat ini perlu kamu kasih tahu karena tekanan beratnya ada di sini.
Ya, kalau kamu membayangkan sesuatu, contohnya ketika saya jujur bang, ketika saya jujur sama suami, saya akan diceraikan. Ketika saya jujur sama orang tua, saya akan diusir. Fakta tidak seburuk yang kamu bayangkan. Kita uji dulu, kita hidup di dunia nyata loh. Jangan menghayal terlalu percaya dengan pemikiran buruk. Jadi kalau masih ada terbesit dalam pemikiranmu, apakah ada FC? Apakah sebar data? Berarti PR-mu adalah kapan kamu bisa jujur. Ini PR-nya gitu loh. Karena sebar data ini hanya seketika. Ya. Ini hanya poin dan cara untuk mereka menekan hal itu. Selagi kita tidak masuk dalam permainan mereka, aman. Dulu saya pernah bilang itu di video. Anda tahu tingkat kesuksesan pinjol itu apa? Memberikan tekanan dan ketakutan. Selagi Anda masih ketakutan, pinjol akan tetap berhasil. Pinjol akan tetap sukses. Karena poinnya di sana, orang kalau sudah ketakutan, orang tidak pikir panjang. Orang nekat melakukan tindakan apapun. Ya, bahkan sampai gali lubang tutup lubang. Dari hutangnya hanya 2 aplikasi, karena dia disumbang karena ketakutan yang terlalu berlebihan, hutang yang 2 aplikasi menjadi 7, menjadi 10. Ya, resiko pinjol nggak ada yang berat. Siapa yang bilang resiko pinjol berat? Nggak ada. Yang berat pemikiranmu. Resikonya nggak berat. Ya kan? Blacklist, apa arti blacklist? Oke? Blacklist hanya memisahkan kita dari dunia hutang. Hanya memisahkan kita dari dunia riba. Ya kan? Siapa yang dirugikan ketika nama kita di blacklist? Ya bank. Bank nggak mendapatkan keuntungan lagi dari nama orang yang di blacklist. Pada akhirnya orang-orang akan banyak yang terjebak pinjol karena popularitas dari pinjol itu sendiri. Ngapain khawatir? Ya, BI checking pada akhirnya akan dihapuskan juga kok. Ya kan? Gak mungkin selamanya nama Anda masuk BI checking karena jebakan pay letter, karena jebakan pinjaman online. Rugi dong bang. Rugi dong leasing-leasing yang bekerja sama dengan showroom-showroom motor dan mobil untuk menawarkan suatu produk secara kredit. Sementara banyak nama orang yang masuk dalam BI checking. Cuman itu resikonya. Karena si pinjol tidak puas resikonya ini terlalu mudah, terlalu ringan, terlalu simpel, akhirnya dibentuklah drama untuk menakuti diri Anda. Dengan cara apa? Penarikan aset, penyitaan barang, penyebaran data, DC datang ke rumah. Ya, ini karena ketidakpuasan dari si pinjol. Apa yang harus kita lakukan dalam hal ini bang? Nah, ini yang paling penting. Udah selesai lebaran kan? Mulai besok, saya tidak ingin lagi nomor yang Anda pakai untuk pinjol itu masih aktif. WA yang Anda pakai untuk pinjol itu masih ada. Email yang Anda pakai untuk pinjol itu masih ada. Kalau bisa mulai besok semuanya sudah tidak ada gitu loh. Jangan Anda pikirkan sebar data nanti bang, datang ke rumah nanti bang. Jangan kau pikirkan hal ini lagi. Ya, cukup pikirkan kapan waktu yang paling tepat, kapan waktu yang paling pas untuk jujur dan terbuka dengan orang tua. Untuk jujur dan terbuka dengan suami. Ya, saya jamin hutangmu akan auto lunas tanpa kau perlu bayar. Nggak perlu kau sibuk-sibuk, bang, hutang ini di KPR asuransi nggak sih? Nggak usah sibuk-sibuk dengan hal itu. Ya kan, nggak mampu bayar, nggak sanggup bayar, tidak sanggup dengan teroran. Lakukan 3 hal tadi, kompak semuanya mulai besok. Jangan berkomunikasi. Nomor yang Anda pakai buat pinjol, ganti. WA yang Anda pakai buat pinjol, hapus. Email yang Anda pakai buat pinjol, ganti. Handphone Anda pakai buat pinjol, reset. Selesai perkaranya. Ada yang sulit kok. Daripada capek, bang, ini ada FC, ini ada DC, ini sebar data atau tidak. Capek Anda membentuk drama seperti itu. Terserah mau pinjolnya apa. Mau Anda bilang, bang, ini kredit pintar saya galbay bang, Samir saya galbay, Julus saya galbay, ini saya galbay. Tanyain galbay itu apa? Gagal bayar. Gagal bayar ini didasari karena apa? Uang tidak ada, terus ngapain takut? Ya. Harusnya lebih menakutkan ketika dirimu tidak memegang apa-apa seperti ini. Kamu mau makan pakai apa? Biaya hidup pakai apa gitu loh. Ya, teman-teman udah banyak yang sesat. Duit sudah nggak ada. Utang tidak mampu bayar. Tapi yang Anda pikirkan bukan bagaimana caranya Anda mendapatkan uang. Tapi yang Anda pikirkan kapan DC datang ke rumah. Ini ada penyimpangan dalam pemikiran. Kapan waktunya Anda memperbaiki hidup? Ya, mumpung ini suasana lebaran. Setelah kita merayakan hari kemenangan, ini hal yang bagus, hal yang positif untuk mencambuk semangat kita supaya jauh lebih baik lagi buat kedepannya. Hidup tidak berhenti sampai di sini loh. Anda kira ketika Anda menyatakan galbay terus besok pagi Anda mati? Enggak. Hidup terus berjalan, tapi Anda menjadi orang yang merugi. Sejak Anda memikirkan sebar data atau tidak, ada DC atau tidak,
sudah berapa juta duit yang hilang dari diri Anda. Ada teman mau ngajak kerja, nomor Anda nggak bisa dihubungi. Ada teman yang ngajak Anda keluar, mengajak berbisnis dan segala macam, Anda takut keluar rumah. Ya, rugi nggak? Anda kerjaan Anda hanya dalam rumah, duduk di kamar, dan Anda ketika keluar, Anda menjadi was-was dan Anda merasa tidak nyaman. Dengan begitu, Anda sudah masuk dalam permainan pinjol. Saya berharap buat kedepannya, supaya Anda bisa memulihkan ekonomi Anda sendiri, Anda bisa membantu diri Anda sendiri untuk bangkit dari semua ini, segera putus semua komunikasi yang terhubung. Ya, telepon, WhatsApp, email. 3 ini kekuatan 1000% yang dimiliki oleh pinjol. Selagi nomormu masih aktif, siap-siap drama apapun akan masuk sama Anda. Ya, selagi WhatsAppmu masih ada, macam-macam penekanan yang akan mereka bikin. Makanya paling utama adalah memutus komunikasi yang ada. Ini poin yang harus teman-teman pahami. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Saya ucapkan lagi buat teman-teman semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mudah-mudahan di suasana yang Fitri ini, suasana yang berkah ini, saya berharap teman-teman semuanya jauh lebih baik lagi buat kedepannya. Berbenah diri, memperbaiki diri, jangan lagi tergiur dengan hutang apapun. Dan jangan pernah menyelesaikan hutang dengan cara berhutang. Jangan pernah memikirkan BI checking dan BI checking. Sekarang pikirkan bagaimana Anda mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Prepare keuanganmu dengan benar buat kedepannya. Kamu layak untuk sukses dan kamu layak untuk bahagia. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.